Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah pada kesempatan ini, di hari yang bahagia ini, kita bisa berjumpa. Saya ingin membahas tentang sesuatu yang sangat berarti ya, sangat bermanfaat. Kadang-kadang kita menganggap hal ini ya, hal yang akan saya bahas ini adalah hal yang biasa ya. Jadi kita tidak terlalu begitu menganggap itu serius ya. Padahal ini kalau kita membiarkan dalam jangka waktu lama, ini akan sangat berbahaya sekali bagi kita, bagi kesehatan kita. Apa sih yang kita anggap normal saja tetapi padahal berbahaya? Yang pertama adalah kita sering menahan BAB. BAB itu buang air besar ya. Kalau kita sering menahan BAB karena suatu hal, misalkan ya, kita sedang bepergian, pingin BAB, kita tahan, nanti aja kalau udah dekat terminal, nanti aja kalau udah nyampe masjid, nanti aja. Kalau kita sering sekali menahan BAB, maka ini akan sangat berbahaya sekali bagi kita. Yang pertama ya, kalau kita menahan BAB, kita akan kesulitan buang air besar karena feses kita itu keras. Maaf ya, dalam hal ini bukan dusun ya, dalam bahasa Sundanya mah dusun ngomong begitu. Ini bukan, ini ilmiah aja ya. Ini ilmiah karena ini penting sekali untuk kita bahas ya, supaya kita mengerti kalau menahan BAB itu sebenarnya sangat berbahaya. Jadi yang pertama itu fesesnya itu akan keras karena air yang berada di dalam feses atau di dalam kotoran itu akan diserap oleh usus ya. Jadi akan susah untuk keluar karena fesesnya mengeras. Kemudian yang kedua, akan terjadi pergerakan usus ya. Di dalam usus itu kan ada otot peristaltik ya, yang akan mendorong feses supaya keluar. Tetapi kalau kita selalu menahan BAB, maka otot peristaltik tersebut akan lambat cara kerjanya, dan ini berbahaya sekali. Kemudian efek selanjutnya ya, akan terjadi peradangan usus, akan terjadi infeksi usus, akan terjadi sembelit, dan akan juga terjadi bawasir ya, akan terjadi ambeien ya. Dalam hal ini kalau kita sering menahan BAB, ini berbahaya sekali ya. Jadi kita itu ketika ingin BAB, segeralah kita BAB ya. Kalau dalam perjalanan ya kita minta ke Pak Supir berhenti dulu, saya ingin ke belakang, mintalah diantar sebentar aja untuk turun, karena ini berbahaya sekali. Kemudian ya, di rumah juga kita jangan nahan-nahan, nanti aja terajan ke hoream, ke lihat TV, kalau seru saya kudu bebek terajan. Nah itu salah. Jadi harus segera kita buang hajat ya, segera kita antarkan supaya kita plong, supaya kita tidak menyimpan penyakit. Kemudian yang kedua ya, apa sih yang kita anggap biasa padahal berbahaya? Perut buncit. Ini perut buncit ini bahaya ya. Kenapa saya katakan bahaya? Karena buncit itu ada lemak yang berada di dalam perut. Nah, lemak yang ada di dalam perut ini adalah lemak yang berbahaya untuk tugas-tugas organ-organ tubuh penting lainnya. Jadi lemak di sini ini akan sangat mengganggu fungsi organ-organ penting. Seperti misalnya jantung ya, akan terhambat kalau ada lemak di dalam perut. Nah, organ-organ dalam ini ya akan mengalami disfungsional atau akan terganggu cara kerjanya karena adanya lemak perut. Nah, makanya dalam hal ini kita jangan membiarkan bahwa ketika buncit itu mah hal yang biasa. Oh, dia mah orangnya makmur makanya buncit. Padahal tidak identik ya buncit dengan kemakmuran. Ini berbahaya sekali. Makanya kita usahakan supaya perut kita itu rata ya, artinya kita tidak memiliki lemak visceral atau lemak subkutan yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana sih cara mengetahui kita buncit atau tidak? Ukur lingkar perut kita ya. Kalau bagi perempuan lebih dari 80,
itu artinya alarm kita harus berolahraga. Kalau bagi laki-laki lebih dari 90, itu artinya kita harus laki-laki harus segera berolahraga dan juga mengatur pola makan. Jadi jangan menganggap biasa hal buncit itu, karena akan sangat berbahaya bagi organ-organ penting yang ada di dalam perut ya, yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, yang kita menganggap biasa padahal berbahaya adalah kita membiarkan otot kita itu lemah. Ini berbahaya sekali ya, membiarkan otot kita lemah, artinya otot yang tidak terlatih, otot yang masa ototnya berkurang. Ini bahaya sekali, karena akan menurunkan metabolisme. Kemudian otot itu, ya seperti kita ketahui, fungsinya otot itu sebagai melekatnya tulang. Jadi kalau otot kita lemah, maka tulang itu, maka postur akan mengganggu postur tubuh. Ya. Kemudian juga otot itu sebagai tempat penyimpanan gula dari apa yang kita makan. Kalau misalnya otot kita lemah, otot kita masa ototnya berkurang ya, maka otot itu tidak akan bisa menyimpan gula dari apa yang kita makan. Nah, ini berbahayanya ya. Kalau otot sudah tidak bisa menyimpan gula, maka gula dari apa yang kita makan akan tersimpan di dalam darah. Dan kalau gula darah kita meningkat, maka akan menyebabkan diabetes. Itu artinya otot yang mengalami masa otot yang berkurang itu artinya sarkopenia. Jadi artinya sudah tidak bisa menyimpan gula dari apa yang kita makan. Jadi kita jangan membiarkan saja. Bagaimana caranya sih supaya kita memiliki otot yang sehat? Pastinya ya dengan berolahraga atau makan protein ya, protein hewan. Jadi untuk menyehatkan otot. Kemudian ya yang selanjutnya ya yang keempat. Ketika kita membiarkan diri kita untuk bangun itu susah. Misalnya begini ya. Kita mau berdiri itu susah. Dek, ibu mau bangun, tolong. Selalu seperti itu dan kita membiarkan dalam jangka waktu lama. Ini adalah bahaya sekali ya, ketika kita selalu meminta tolong untuk berdiri. Bukan minta tolongnya yang bahaya, tetapi kita melakukan pembiaran badan kita seperti itu tuh berbahaya. Karena akan mengalami osteoporosis, akan mengalami keropos tulang. Ini terus terang ada ya, kalau misalkan orang yang mengalami kesulitan dalam berdiri, mau berdiri ya, ini kan biasanya sakit sendi ya, sakit sendi lututnya, sakit sendi lutut. Kemudian karena darah tidak lancar ya, darah tidak lancar, artinya dia mengalami kesemutan atau sehingga menyebabkan lututnya sakit. Nah, jadi dalam hal ini kita jangan mengalami pembiaran, nanti juga sembuh. Lah ini sembuhnya dengan apa? Dengan berolahraga. Ini saya dulu pernah alami ya, Saya dulu ketika lihat televisi ya, kan kita suka gelar karpet tidur. Kalau mau berdiri itu suka, Dek, ibu minta tolong berdiri. Selalu seperti itu. Sampai pada akhirnya saya mengkonsumsi obat ya. Oh mungkin karena saya sakit apa gitu, saya konsumsi obat. Nah, saya sering konsumsi obat itu. Ketika konsumsi obat, ya saya sembuh. Tetapi ketika enggak konsumsi obat itu, saya merasa sakit lagi. Wah, saya agak gelisah. Kok saya jadi seperti ini ya? Umur belum tua, belum terlalu tua. Kemudian badan yang enggak gemuk-gemuk amat. Kenapa saya kok bisa seperti ini? Akhirnya ya setelah saya berolahraga, itu semua hilang. Ya, itu semua hilang. Jadi saya tidak mengalami gangguan apapun, baik itu berdiri atau misalkan gangguan kesehatan lain. Alhamdulillah saya selalu sehat. Jadi kesimpulannya ya dari pembicaraan saya kali ini, bahwa kita itu jangan membiarkan atau menormalkan hal-hal yang sebenarnya itu berbahaya. Ya, jadi kita jangan membiarkan itu terjadi dalam kehidupan kita dan dalam jangka waktu lama. Ini akan sangat berbahaya.
Mari kepada semua teman-teman saya ajak ya selalu untuk kita itu peduli dengan diri kita, dengan kesehatan kita. Jadi jangan menormalkan hal-hal yang sebenarnya itu adalah berbahaya. Terima kasih yang sudah menonton video RN Sunarsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.